Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ketemu lagi dengan gue Imam Agi Pratama di channel ASN Plus. Ya, euforia tes CPNS udah mulai berasa ya teman-teman ya. Nah, video ini gue dedikasin buat kalian yang masih bingung mau milih instansi mana aja yang pengen kalian lamar, tapi kalian banyak pertimbangannya. Nih gue kasih solusi, tipsnya bagaimana cara memilih formasi instansi yang kalian lamar. Langsung aja teman-teman, check it out. Nah, yang pertama teman-teman ya, gali informasi sebanyak mungkin instansi mana aja yang buka lowongan formasi yang kalian pengen lamar. Nanti kan bakal ada puluhan instansi ya teman-teman ya yang bakal buka lowongan. Nah, itu kalian nanti list dulu daftarnya apa aja, itu kalian catat semua mana-mana aja yang sesuai dengan formasi pendidikan teman-teman semua. Kemudian nanti mana aja yang butuh kalian khusus seperti TOEFL, bahasa Inggris, dan juga misalnya ada tes fisik, itu kalian list semua, nanti kalian kerucutkan mana aja yang pengen kalian lamar. Tips yang kedua teman-teman, kalian harus tes prates ya, untuk melihat sejauh mana kemampuan teman-teman nih, terutama di bidang SKD-nya, tes kemampuan dasarnya. Itu jadi kalian teman-teman bisa lewat bimbel online ataupun nanti beli buku tes CPNS, itu kalian isi kira-kira kalian dapat skornya berapa, misal sekitar 400-an. Nah, dari situ kalian cari tahu itu instansi mana aja yang skor teman-teman 7 ini, misalnya 400-an ini kira-kira masuk instansi mana aja. Apakah masuk instansi pusat atau instansi daerah. Jadi itu gambaran awal untuk mengukur kemampuan teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman, cocokin nilai skor tadi dengan instansi mana aja tiap tahunnya yang kira-kira keterima. Misal ya teman-teman, instansi pusat rata-rata mungkin 400 sampai 450 tes SKD-nya. Nah, teman-teman kan tadi dapat 400-an, kira-kira nih cocok nih daftar di instansi pusat, atau kalau kurang pede mungkin instansi daerah mana yang kira-kira itu teman-teman anggap tinggi nih. Dari tahun ke tahun kan itu kelihatan ya, ada datanya, ada statistiknya, kira-kira mana aja nih dengan nilai 400-an tadi SKD-nya yang peluang besarnya bakal lolos. Nah, kemudian tips selanjutnya nih, kan kalian tadi di awal udah nge-list formasi mana aja yang buka tuh teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa melihat peluang yang buka yang mana aja. Misal teman-teman jurusannya IT nih. Nah, di IT itu kan ada teman-teman mau ngelamar misal peranata komputer. Nah, dari situ kalian lihat nih instansi mana aja yang buka peranata komputer yang paling besar, karena yang paling besar buka lowongan peranata komputer, jadi teman-teman berpeluang lolos untuk tes tersebut. Nah, tips selanjutnya teman-teman nih, pilih formasi pendidikan khusus nih, jadi lebih terperinci. Karena apa teman-teman? Ini kan kalau misalnya umum nih, misalnya kalian ngelamar sarjana ekonomi, itu kan masih umum ya teman-teman. Nah, kalau masih umum, nanti peluangnya makin banyak yang mendaftar di situ teman-teman. Kalau kalian misalnya khusus ya, misalnya S1 ekonomi pembangunan, ada lowongan itu, ada lowongan ekonomi pembangunan, S1 ekonomi pembangunan formasinya. Nah, teman-teman pas juga S1-nya ekonomi pembangunan, nah itu biasanya lebih terperinci ya. Jadi yang jurusan-jurusan umum tidak bisa melamar ke situ, sehingga peluang teman-teman untuk masuk formasi tersebut semakin besar. Tips selanjutnya adalah cek nih IPK tertinggi di instansi mana dan terendah instansi mana. Ini penting teman-teman, karena kecerdasan intelijensi seseorang itu bisa kelihatan ya nanti. Biasanya nih teman-teman, ini sih yang pengalaman udah pernah gue alamin ya. Jadi misalnya kalau Kementerian Keuangan itu rata-rata yang ngelamar IPK-nya tinggi nih, 3,5 ke atas. Nah, di sisi lain instansi daerah misal itu paling 3 sampai 3,4 IPK-nya itu rata-rata yang lolos bisa. Nah, teman-teman mau pilih yang mana nih? Kalau misalnya emang kemampuan teman-teman berjiwa kompetitif, bisalah masuk ke Kementerian Keuangan itu contohnya. Tapi kalau misalnya teman-teman agak ragu, kayaknya peluangnya lebih kecil, nah kalian bisa cek di daftar yang lolos di tahun-tahun sebelumnya, itu bisa
kira-kira instansi mana aja nih, misalnya IPK gue 3,2 doang. Nah, itu kan kemampuannya terukur ya. Oh, ini kira-kira saingannya sama lah intelijensinya sama gue, instansi daerah gitu loh. Jadi menghindari instansi pusat, misalnya seperti itu. Jadi supaya peluang teman-teman untuk masuk formasi tersebut lebih besar. Nah, yang terakhir teman-teman, sesuaikan formasi yang dituju dengan minat dan bakat teman-teman semua nih. Jadi jangan sampai ketika udah masuk nanti nyesel karena bakat atau minatnya bukan di tempat itu gitu loh. Nah, misalnya teman-teman, kalian ngelamar di instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, contoh ya. Tapi kalian nggak punya basic alam atau kegiatan kehutanan gitu. Tapi kalian minat nih, oh seandainya masuk, bisa lah ini, minat kalian terhadap lingkungan tinggi. Nah, itu masih bisa, tapi jangan sampai kalau kalian nggak minat sama sekali itu mencoba masuk. Takutnya dikhawatirkan kalau kalian sudah masuk nanti malah menyesal gitu, karena nggak mudah ya teman-teman pindah instansi satu dengan yang lain itu, nggak gampang. Minimal kan pengajuannya 10 tahun setelah diangkat PNS baru bisa mengajukan pindah. Nah, itu aja sih tips dan triknya untuk video kali ini, bagaimana cara memilih formasi supaya teman-teman nggak salah arah. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.